Baik, terima kasih sudah bersama Q&A. Pemirsa masih bersama bintang tamu kita Anies Baswedan. Dan kita akan persilakan Semi. Tadi gemas sekali kok nggak dapat kesempatan. Silakan Semi. Nih saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya anak abah itu sekarang sudah menjadi peorasi. Bahkan kita memperjuangkan sebuah idealisme itu dipeorasi sebagai ini mah gerakan anak abah ini kaum 24% yang kecewa gitu. Ya bisa dibilang itu peorasi atau malah pujian ya. Berarti anak abah direlasikan dengan sesuatu yang berintegritas itu aja. Pak Anies ini orang yang sangat sangat runut dalam berpikir dan menyampaikan. Biasanya ada orang yang runut berpikir menyampaikannya terbata-bata. Beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu. Jadi ngomongnya itu udah nggak dipikirkan. Jadi kalau di rapper ini dia freestyle. Ditanya apa aja pasti dijawab sama dia. Pertanyaanku adalah sebenarnya bagaimana orang yang sudah berpikir dengan runut bisa dengan strategis nanti ke depannya. Karena kenapa J? Ya tapi problemnya hari ini adalah banyak yang nggak punya otak dan nggak bisa berpikir runut. Indonesia itu jadi kacau balau. Oh, gitu. Ya, itu karena nggak ada pikiran. Jadi nggak harus kecewa dengan 24% kalau punya pikiran. Jadi lu jubirnya Pak Anies nih? Bukan. Menjelaskan yang susah lo jelaskan itu. Oke. Dan 50 juta ini yang di quote unquote dibilang anak abah ini luas sekali loh. Dari orang aktivis yang kiri sampai konservatif kanan dan orang-orang liberal. Nah ini kalau Pak Anies bikin partai, strateginya gimana ini? Bisa mewadahi orang-orang yang beraliran Marxis sampai yang konservatif. Berat sekali, gimana nih Pak Anies? Saya selalu bayangkan gini, Semi. Kita sering memfokuskan pada latar belakang. Latar belakang pikiran, latar belakang etnis, latar belakang suku. Yang mempersatukan itu latar depan. Karena latar belakang tidak bisa dipersatukan. Betul. Kenapa? Karena itu masa lalu. Ya latar belakangnya beda-beda mau diapain? Yang satu bisa dibilang suku, ideologi. Ya sudah tumbuh besar dengan ideologi yang pernah ada. Pikiran-pikiran. Tapi ketika bicaranya masa depan, nah kita bisa bersatu tuh. Kenapa? Karena masa depan itu adalah sesuatu yang kita tatap sama-sama. Jadi kalau kami tawarkan, kenapa ini bisa across the board ya, lintas identitas, lintas minat, lintas profesi, lintas pikiran. Karena yang kita mau bawa, tawarkan adalah tentang kesetaraan, keadilan. Itu buat kita ke depan. Bagaimana kemudian situasi komunikasi Mas Anies dengan Nasdem atau dengan Bapak Surya Paloh yang memang sejak awal dari Pilpres sampai akhir itu memang tidak bergeming untuk mendukung Mas Anies. Dan apakah memang terjadi tekanan seperti itu? Pak Surya Paloh itu seorang yang ketika beliau ambil keputusan itu dijalani proses itu tuntas. Ya. Dan beliau selalu menyampaikan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika kondisinya baik disampaikan. Ketika kondisinya tidak baik disampaikan. Sehingga kita itu tahu persis situasi apa yang dihadapi. Dan kenapa saya hormat sekali pada perjalanan Pilpres. Habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden. Tekanan dialami Nasdem luar biasa. Metro TV ini mengalami tekanan luar biasa. Coba dicek berapa banyak iklan yang berhenti di Metro TV. Gara-gara proses itu. Berapa banyak sponsor-sponsor kegiatan di media group yang berkurang. Lalu luar biasa itu yang dialamin. Jadi itu yang saya maksud tadi. Kalau kepemimpinan nasional memberikan kemandirian pada partai harusnya nggak ada itu semua. Itu yang terjadi. Nah ini tekanan-tekanan yang itu. menurut saya harus dikoreksi. Ketika kita memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi, menjaga kehidupan politik yang sehat, begitu ada di dalam barisan melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis, yang tidak melindungi kehidupan berpolitik, tegur. Dengan ditegur, maka sistem kita akan terawat. Tapi kalau tidak ditegur, berarti itu boleh. Dan kalau boleh, apa yang terjadi? Tekanan luar biasa. Bayangkan yang dialami oleh Nasdem luar biasa. Karena itu saya hormat dan saya sampaikan terima kasih yang luar biasa. Karena berada di dalam konsistensi sebuah perjuangan, walaupun ancaman dan tantangannya luar biasa yang dialami beliau.
Dan tapi sosok Mas Anies yang konsisten ini pun juga menyentuh hati banyak orang. Kita akan lihat ya, ini kemarin kami sempat tes Mas Anies ya. Kalau ketemu Anies Baswedan, apa sih yang ingin diungkapkan atau ditanyakan? Nah, kita bisa lihat nih, dari netizen yang kami kumpulkan, banyak yang, halo Pak Anies, saya izin bertanya, bagaimana sih cara Pak Anies bisa memiliki pengetahuan, ide baru, nah seperti itu. Rencana politik Pak Anies ke depan seperti apa? Ada juga yang menanyakan, Pak 2029 mencalonkan diri jadi presiden lagi tidak? Pak Anies kasih quote dong untuk warga DKJ yang lagi sedih dan galau karena Abah nggak jadi berlayar. Nah ini kan, terus assalamualaikum, semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat Pak Anies. Dan Pak Anies bisa konsisten dan tetap idealis tuh seperti apa apabila ditakdirkan menjadi pemimpin. Pak Anies tidurnya berapa jam sehari, bangun jam berapa? Tepuk tangan untuk para netizen. Jadi Mas Anies, banyak sekali sebenarnya, ini ribuan ya. Ini kami tidak bisa menampilkan semuanya, tapi dari antusiasme warga ini baru beberapa menit semuanya udah ribuan masuknya. Semuanya ingin menanyakan dan mengungkapkan kesedihan Mas Anies nggak maju Pilkada DKJ. Yang kedua, pertanyaannya adalah dari netizen ini 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya selalu memilih untuk mengerjakan apapun yang sekarang bisa dikerjakan. Jadi dulu saya berada di luar pemerintahan, dan ketika berada di pemerintahan, ya gagasan tentang keadilan kesetaraan itu dilakukan. Ya tadi cerita tentang beasiswa, ya saya ngurusin kampus, padahal kampus swasta tuh nggak harus nyari beasiswa, itu kan biar bagian negara aja ngurusin. Tapi kita terpanggil. Kemudian Indonesia Mengajar, mengirim guru ke pelosok-pelosok tanah air. Lagi-lagi kesetaraan. Tapi kan orang harus punya rencana untuk langkah di masa depan. Karena kan kata pepatah, masa depan kita ditentukan oleh langkah sekarang, Mas Anies. Ya, gini, Pilpres 2029 itu masih 5 tahun. Sekarang hasil Pilpres kemarin aja belum dilantik nih. Oke? Jadi kita kerjakan step by step. Tapi saya yang pasti akan selalu berada di dalam kegiatan bersama publik untuk memberikan manfaat kepada publik. Adapun soal proses politik, pilpres, pemilu dan lain-lain itu masih panjang. Terlalu awal untuk sekarang menentukan. Mas. Oke, silakan. Jadi yang jangka pendek yang Mas mau lakukan di tengah frustasi rakyat ini, Mas mau nggak pimpin frustasi rakyat ini? Dan kayak apa gitu jangka pendeknya? Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bang JJ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.